Halo guys, welcome back di podcast Ngobrol Asik bareng Asmi. Yeay! Cek cek cek. Tanya-tanya Prodi. Bersama dengan saya Jo Faifal Awoy. Nah, karena kemarin-marin kita udah ngebahas tentang S1 Administrasi Bisnis, kali ini kita akan ngebahas tentang D3 Administrasi Perkantoran. Nah, Jo, sebelum kita ngebahas hal itu, sekarang saya lagi ada di Lab F IBM Asmi, biasa dipakai untuk mata kuliah dari Administrasi Perkantoran dan Administrasi Bisnis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, udah bersama dengan saya, Kepala Program Studi D3 Administrasi Bisnis. Tepuk tangan dulu dong teman-teman yang ada di studio. Boleh nih Bapak memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Bonta Zirvera Cirebon, Eskom Mkom. Jadi saya ambil S2 Ilmu Komputer ya. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi Diploma 3 Administrasi Perkantoran di IBM Asmi. Ya baru berjalan di bulan ini lah. Wow. Baru berjalan di bulan ini, dan ini pertama kali saya buat jadi Kaprodi sebenarnya. Jadi memang banyak tantangan-tantangan yang mesti dihadapi ya. Iya, karena baru banget ya Pak ya. Iya, baru banget. Oke, salam kenal Pak. Ya, salam kenal juga. Mungkin jadi Kaprodi termuda ya di. Wah, keren banget lah teman-teman, Kaprodi termuda nih, Pak Bonta. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak untuk waktunya udah meluangkan biar aku bisa tanya-tanya nih lebih dalam lagi mengenai D3 perkantoran. Boleh Pak kita masuk ke materi-materi yang sudah disusun oleh tim podcast? Boleh. Oke, baik Pak. Boleh dijelasin dulu nih Pak, penasaran banget sebenarnya saya. D3 perkantoran itu belajar apa aja sih Pak? Di D3 Administrasi Perkantoran ya. Jadi di D3 ini kita memang ada sekitar 7 konsentrasi ya yang kita terapkan. Itu ada administrasi pemasaran, kemudian ada teknologi administrasi perkantoran, ada akuntansi, ada personal asisten, kemudian ada manajemen dokumen, kemudian ada administrasi tata boga dan administrasi pariwisata seperti itu. Jadi nanti mereka ini akan belajar tentang bagaimana pemasaran, kemudian bagaimana teknologi perkantoran, kemudian bagaimana nanti penerapannya, dan mengingat background saya adalah komputer, jadi ini semua akan dikombinasikan dengan komputer tentunya gitu. Jadi mungkin agak berbeda dengan administrasi perkantoran pada umumnya, karena mengingat zaman sekarang teknologi itu pesat sekali ya untuk perkembangannya, dan perlu juga nih mereka yang pembelajar di sini tuh tetap up to date gitu untuk teknologinya yang ada gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti mencakup secara luas juga ya Pak, dan mengarah ke teknologi juga. Betul. Oke, betul. Nah, karena kan kemarin tuh kita sempat ngebahas juga tentang administrasi bisnis. Bapak bisa jelasin nggak sih Pak, bedanya administrasi perkantoran dan administrasi bisnis? Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung nih Pak. Bedanya administrasi bisnis S1 dengan D3 administrasi perkantoran. Kalau sekilas memang terlihat mirip, tapi sebenarnya beda, dan kayak adik kakak sebenarnya ya. Adik kakak. Sekilas seperti adik kakak, tapi yang paling membedakan di sini adalah basisnya ya. Basisnya itu kalau di D3 administrasi perkantoran ini adalah basisnya vokasi atau vokasional, atau implementasi atau penerapan. Jadi bagaimana cara menggunakan teknologi perkantoran, bagaimana cara mengelola dokumen dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya untuk S1 bisnis administrasi bisnis itu lebih ke arah pengembangan bisnisnya. Jadi lebih ke arah level yang strategis. Itulah perbedaannya ya, itu Pak ya. Perbedaan secara umum ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, karena kita sekarang fokus ke D3 perkantoran, ada nggak sih Pak mata kuliah andalan yang orang-orang tuh jarang tahu tapi justru penting banget di D3 perkantoran? Mata kuliah andalan ya? Iya. Tentunya dari D3 administrasi perkantoran tentunya teknologi informasi
administrasi perkantoran itu sendiri, kemudian juga ada record management atau e-filing ya, kemudian juga ada kita ada ini loh, ada simulasi office ya, office simulation. Jadi bagaimana cara kita mensimulasikan cara kerja di perkantoran itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka tuh punya gambaran gitu, dan mengingat bahwa mereka ini perlu tahu cara kerja di kantoran ini seperti apa sih gitu, dan teknologi yang digunakan itu apa aja sih. Dan saya rasa untuk teknologi sekarang ini perkembangannya itu tadi ya pesat dan cepat sekali gitu. Mungkin setahun 2 tahun ke belakang itu dengan tahun sekarang ini pun juga ada lagi perkembangan ini, teknologi ini, pakai itu dan lain sebagainya. Dan ini mereka ini harus tetap selalu up to date. Jadi jangan sampai ketika tahun 2 tahun dari sini atau setelah lulus dari sini mereka ternyata ditempatkan di satu perusahaan ternyata tidak teknologinya masih yang pada zaman mereka masih kuliah gitu. Harusnya tetap selalu berkembang terus gitu. Nah, ini makanya kita selalu bekali mereka untuk tetap selalu up to date gitu. Oke, berarti ternyata banyak juga ya mata kuliah andalan yang bisa mereka gunakan ketika nanti di perusahaan tuh juga banyak improve ya Pak ya. Jadi mereka siap dengan bekal itu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang mata kuliah yang andalan. Terus Pak, di D3 itu lebih banyak teori atau jurusan praktek ya Pak? Kalau teori atau praktek tentunya praktikum ya, lebih ke arah praktikum karena itu mungkin kalau kita porsi sekitar 30-70 ya. Itu untuk praktikumnya lebih banyak ke arah praktikum gitu. Jadi bagaimana mereka menggunakan, misalnya gini, kebanyakan mereka itu mungkin agak bingung gitu ya. Kalau kita misalnya jangankan mereka yang baru belajar, mereka yang udah di perkantoran pun sendiri juga masih terus belajar tentunya. Nah, untuk mengurangi agar mereka yang sudah siap gitu ketika ditempatkan di pekerjaan itu sudah siap, sudah tidak perlu belajar lagi, dan makanya kita ajarkanlah di D3 ini gitu. Jadi udah disiapin dulu nih, misalnya teknologi saat ini tuh yang lagi dipakai nih teknologi ini gitu. Misalnya kayak AI atau apa gitu, atau misalnya pakai aplikasi-aplikasi yang lagi zaman sekarang gitu. Itu bisa gitu. Jadi pas lagi mereka sudah ditempatkan ternyata menggunakan aplikasi atau tools yang sama, yaitu udah lancar gitu. Gitu. Oke, berarti seperti itu ya Pak, dan lebih banyak prakteknya. Nah, buat teman-teman nih ke D3 itu lebih seru karena ternyata lebih banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya, bisa mencoba langsung ya Pak ya, bisa terjun langsung. Tuh teman-teman yang mau kepoin di D3 perkantoran. Baik, selanjutnya nih Pak. Ternyata kan seru banget nih belajar di D3 perkantoran karena yaitu 70%-nya praktikum. Nah, setelah kita belajar dari praktikum, nah kan di kelas kan kita nggak cuma belajar tentang teori-teori yang ada, tapi langsung dilatih juga skillnya. Nah, ngomong soal keterampilan nih Pak, skill apa sih yang biasanya ditekankan selama kita atau bahkan nanti mahasiswa baru yang berkuliah, bersekolah di D3 administrasi perkantoran? Untuk skill sendiri kan kita ada 2 skill ya, ada soft skill dan hard skill ya. Kalau untuk soft skill sendiri itu lebih ke arah kita mengedepankan etika, kemudian penampilan, bagaimana cara mereka berbicara kepada orang lain, kepada yang lebih tua, kepada atasan, kemudian bagaimana nanti mereka ketika bekerja itu biasanya setelah lulus itu kan nggak mungkin langsung menjadi manajer kan. Itu batu loncatannya terlalu tinggi sekali. Biasanya itu mungkin mulainya dari junior sekretaris, kemudian atau enggak sebagai penerima tamu atau telepon. Nah, itu skill-skill seperti itu sangat diperlukan sekali gitu di perusahaan atau di perkantoran. Nah, kemudian kalau untuk hard skillnya ya tentu yang berkaitan tentang teknologi tadi, teknologi yang digunakan, tools-tools digunakan yang di perkantoran sendiri, terus bagaimana mereka mengelola berkas-berkas dan dokumen, menghandle segalanya seperti itu. Nah, hal itu sudah kami bekali karena ini mengacu pada OBE. OBE itu mungkin di podcast sebelumnya udah sempat dijelaskan oleh Bu As ya, tentang OBE atau disebut juga Outcome Based Education. Ini pendidikan berbasis hasil, jadi di mana
kita ini berfokus pendidikan berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran. Ya. Jadi yang biar relevan dengan nanti kebutuhan dunia kerja yang nyatanya seperti apa gitu. Jadi mereka ini nggak evaluasi ini jadi proses pembelajarannya evaluasi ini dirancang untuk memastikan mahasiswa ini nggak hanya menguasai materi aja, jadi nggak cuma sekedar teori, menghafal dan lain-lain, tapi mereka juga bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan pengetahuan mereka, keterampilan mereka di dalam dunia kerja itu sendiri gitu. Oke. Karena kebanyakan teori dengan implementasinya itu kan kadang suka agak-agak sulit gitu ya. Kadang teori teori nggak sesuai dengan ini ya. Lupa lagi. Ya, itulah kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Artinya kadang teori nggak sesuai dengan realitanya gitu. Betul. Kita belajar ternyata nggak sesuai. Nah, ini bagaimana supaya apa yang kita pelajari kemudian kita praktikkan dan itu sesuai dengan dunia kerja nanti gitu, dunia nyatanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita belajarnya apa, kemudian nanti kerjanya apa gitu kan, nggak sinkron. Betul. So, kita menghindari hal seperti itu. Oke, wah keren juga ya, dan berarti mereka juga bisa belajar secara lebih luas lagi mengenai skill-skill yang ada di D3 perkantoran. Nah, tadi kan kita udah singgung dikit ya Pak soal teknologi atau AI yang sekarang tuh lagi ada di mana-mana. Bahkan Bapak sendiri lulusan dari komputer pasti mengetahui secara jelas atau kurang lebih cukup luas mengenai AI. Nah, dari prodi ini Pak, gimana sih cara Bapak nyiapin mahasiswa supaya mereka tuh bisa bersaing dan nggak ketinggalan dari zaman-zaman sekarang? Oke, bagaimana ya? Mungkin lebih ke arah membekali ya. Tentunya pembelajaran itu, pembelajaran, praktikum, latihan itu penting banget. Karena kalau sekali belajar, 2 kali belajar mungkin bakal lupa. Tapi di D3 ini kita porsikan bahwa ini menjadi satu rangkaian gitu. Oke. Satu rangkaian di mana kalian belajar teori, kemudian nanti praktikumnya, kemudian diimbangi dengan teknologinya gitu. Kita kenalkan juga teknologinya, kita sisipkan juga teknologi-teknologi yang digunakan saat ini gitu. Misalnya kayak misal apa ya, misal udah nggak zaman gitu kita nulis pakai tangan gitu ya, atau ngetik biasa gitu. Mungkin itu masih di beberapa tempat masih digunakan, tapi kalau kita kombinasikan dengan AI itu mestinya bisa lebih mudah gitu. Misalnya atau kita pakai AI memo AI atau apa gitu ya, atau AI yang berbasis notes gitu, yang itu sebenarnya bisa. Jadi nanti kalau untuk rangkuman segala macam tuh mereka bisa lebih memudahkan gitu. Makanya tujuan AI ini bukan ya banyak tujuannya, yang cuman salah satu yang kita terapkan di sini adalah bagaimana AI ini bisa membantu pekerjaan mereka. Bukan menggantikan ya, tapi membantu gitu. Kalau menggantikan ya jadi nggak kerja. Tapi membantu gitu, sifatnya membantu. Berarti seperti itu ya, dan benar-benar ternyata AI juga kalau banyak orang-orang bilang gara-gara AI jadi nggak belajar, gara-gara AI jadi kita nggak tahu apa-apa. Justru di D3 administrasi perkantoran bisa bekerja sama, bisa AI itu membantu juga dalam hal-hal seperti itu ya Pak, dan dipelajari juga nih ternyata di D3 perkantoran. Wah, luar biasa sekali loh teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi kan udah ngebahas tentang AI dan gimana mahasiswa dari D3 perkantoran itu juga bisa up to date ya Pak ya mengenai zaman. Lalu Pak, kira-kira apa sih Pak tantangan yang sering dihadapi sama mahasiswa di prodi ini dan gimana biasanya cara ngatasinnya? Tantangan mahasiswa biasanya gini, mereka itu butuh penyesuaian atau adaptasi lingkungan, pertemanan, semuanya itu kebiasaan mereka yang dari SMK atau SMA ketika masuk perkuliahan itu agak banyak perbedaan gitu. Dari mereka belajar, kemudian mereka bersosialisasi, kemudian banyak hal lah yang pastinya benar-benar berbeda sekali dengan ketika mereka waktu di SMA atau SMK. Nah itu menurut saya menjadi sebuah tantangan atau hal yang perlu mereka hadapi juga ketika untuk menyesuaikan adaptasi itu. Mungkin ketika mungkin butuh waktu 1-2 semester lah. Biasanya itu masih
belum stabil gitu ya, masih belum stabil. Tapi kalau untuk stabilan saya yakin di semester 3 mereka udah. Tapi kami upayakan bahwa ya itu kan proses adaptasi ya. Iya. Nggak mungkin orang ketika sudah lulus nih kebiasaannya udah hilang dan mereka Iya. langsung jadi mahasiswa. Karena mahasiswa sendiri ini kan berarti apa ya, lebih dari siswa gitu. Iya. Mereka udah mahasiswa, artinya sudah harus mulai berpikirnya lebih jauh ke depan gitu. Gitu. Berarti kurang lebih tantangannya tuh lebih ke adaptasi ya Pak ya, gimana tentang lingkungan, dosen atau bahkan teman-teman kampus mereka. Oke, nah pertanyaan tadi tuh relate banget ya Pak dengan kehidupan kampus sekarang ini, apalagi untuk nanti mahasiswa yang baru daftar ya Pak, gimana cara mereka beradaptasi dan harus dilewati adaptasi itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, harapan untuk Prodi D3 Administrasi Perkantoran seperti apa Pak ke depannya? Harapan saya Iya. Habis tantangan harapan. saya berharap sekali bahwa mereka ini menjadi lulusan yang terbaik gitu ya, yang memiliki skill soft skill dan hard skill, yaitu tapi juga tetap mengedepankan etika, karena Betul. etika ini menurut saya juga poin penting. Jadi kalau kita lihat di dunia kerja, kalau misalnya etika kita kurang bagus walaupun kita punya skill, saya rasa itu juga tidak akan digunakan juga ya. Karena kalau coba lihat rekrutmen sekarang itu modelnya itu sekarang bahkan HRD gitu, HR ya. Iya. Itu kalau mereka mau screening itu bisa sampai ke level medsos loh. Iya, betul. Dengar kan ya. Jadi nggak cuma ngelihat ini bisa itu, tapi mereka mau kenal kita lebih dalam. Ini orangnya seperti apa sih? Nah, itulah yang kita akan upayakan, bahwa etika ini akan menjadi satu poin penting yang kita akan bekali ke mereka gitu. Bagaimana cara menghadapi atasan, bagaimana cara nanti bertemu dan bicara dengan orang lain seperti itu. Dan menjadi suatu tantangan juga, karena melihat di era sekarang ya, persaingan tuh ketat sekali, Sangat ketat. dan ketika kita sudah melihat persaingan ketat, artinya kita harus punya sesuatu yang berbeda dari yang lain. D3 Administrasi Perkantoran artinya harus punya sesuatu yang lain, yaitu artinya kita harus coba tambahkan dengan sesuatu yang lain, yaitu dengan tadi ya, diimbangi dengan teknologi tadi. Coba kita bayangkan bahwa lulusan administrasi D3 Perkantoran ini memiliki skill-skill yang hampir setara dengan sistem informasi kan, wah itu Iya, jadi betul. menjadi nilai plus sendiri menurut saya. Ya, saya yakin sih lulusan D3 ini pasti bisa lah. Berarti kurang lebih itu ya Pak, harapan Bapak ngebahas lebih ke tentang masa depan dari mahasiswa setelah lulus ya Pak ya. Betul. Mereka punya lulusan yang terbaik, hard skill, soft skill juga yang membuat mereka juga bisa diterima di pekerjaan mereka di perusahaan-perusahaan yang bakal mereka tempati nanti. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, soal karir. Lulusan D3 Administrasi Perkantoran itu biasanya kerja di bidang apa sih Pak? Dan gimana prospek kerjanya di era digital sekarang ini? Tergantung dari konsentrasinya juga. Kalau misalnya konsentrasinya administrasi pemasaran, maka dia akan lebih ke arah pemasaran gitu, digital marketing dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia ambil teknologi administrasi perkantoran, ya lebih ke arah perkantorannya. Atau personal assistant, ya saya lihat juga masih dibutuhkan juga. Saya selalu membayangkan bahwa kalau misalnya lulusan kita, misal contoh ya personal assistant nih, biasanya kan kalau personal assistant ngapain sih? Kayak ya jadi asisten aja gitu. Betul. Bagaimana kalau misalnya bayangkan mereka bisa dengan skill mereka yang udah baik, itu bisa menggantikan atasan mereka gitu. Dalam artian atasan lagi gak bisa hadir dalam sebuah rapat atau meeting, kemudian dialah yang gantiin gitu sementara. Bisa mewakili. Itu kan menurut saya itu hal yang luar biasa sekali gitu. Betul. Jadi jangan cuma sekedar disuruh atau segala macam, itu yang tujuan saya seperti itu. Bagaimana mereka bisa terus berkembang seperti itu. Ya, dan tidak hanya sekedar dengan apa yang dia pekerjaannya dia ya Pak, dan mereka bisa lebih luas lagi
untuk mencari wawasan di luar sana setelah dari kuliah gitu ya Pak ya. Iya. Nah, karena tadi kita ngebahas udah soal karir nih Pak, ada sedikit tanggapan atau anggapan dari orang-orang di luar sana kalau lulusan D3 tuh susah naik jabatan Pak katanya. Siapa yang bilang kayak Nah, gitu? saya mau nanya nih sama Bapak, itu satu fakta nggak sih Pak? Enggak, itu jelas mitos ya. Kalau misalnya itu nyata ya jelas nggak mungkin ada D3, udah semua Iya betul, langsung S1, S1. gitu. Semua S1, nggak ada lagi SMA, SMK, nggak ada langsung S1 atau segala macam. Cuman gini, poinnya itu bukan tentang gelarnya atau S1 atau D3-nya, tapi melainkan tentang personalnya. Iya. Kalian kuliah itu untuk menaikkan peluang kalian justru. Ketika kalian punya lulus sekolah gitu ya, lulus perkuliahan itu menaikkan potensi kalian masuk ke kerjaan sebenarnya kayak gitu. Nah, yang menjadi penentu itu sebenarnya ya diri kalian sendiri. Kalau kalian kerjanya bagus, kalian bisa sesuai dengan target dan sebagainya, achieve target dan lain-lain, itu tentunya ya pasti bakal naik. Jadi gini, coba bayangkan kamu punya sebuah perusahaan, punya sebuah usaha, kemudian kamu ada 2 kandidat lah. Kandidat pertama adalah yang lulusan S2 Jerman misalnya atau dari mana lah ya. Kemudian ya pokoknya satu S2 lah yang udah tinggi atau S3 ya, kayak S2 lah ya. Kemudian satu lagi D3. Nah, kemudian ketika kamu tes yang S2 itu nggak bisa apa-apain, ditanya ini nggak bisa, ditanya itu nggak bisa, dia cuma sekedar sekolah dan sekolah aja sampai lulus. Iya. Aja kalau lulus pasti lulus. Cuman bagaimana setelah lulus? Iya. Jadi pertanyaan di situ. Hasil dari Betul. mereka belajar Nah, itu ya Pak. Kalau kalian lihat yang D3-nya itu ternyata bisa kerja, saya rasa bakal pilih yang D3. Iya. Dan sudah terbukti saya di beberapa tempat ya, mau tempat saya ataupun tempat orang lain yang kita sering sharing pengalaman, D3 maupun S1 sebenarnya nggak jadi masalah. Bahkan ada teman-teman saya pun yang memang masih D3 tapi udah jadi manajer, udah jadi lead. Itu makanya saya bilang zaman sekarang tuh udah nggak seperti 20 tahun yang lalu atau 15 tahun lalu ya, yang melihat dulu nih S1 atau apa gitu, cuman share skill ya. Saya rasa sih itu udah terlalu tinggalan zaman ya, jadi kayaknya Betul. udah nggak ke arah situ lagi gitu. Berarti mitos ya Pak ya? Mitos ya? Mitos dong Pak. Mitos lah. Iyalah. Karena Mitos. dan itu jelas sekali mereka benar-benar belajar, dan seperti apa yang tadi udah Bapak jelasin juga, apalagi di BEM ASMI sendiri gimana juga kita untuk selalu up to date, nggak cuma belajar tentang apa yang ada di lingkungan D3 perkantoran aja, tapi bahkan ke teknologi-teknologi juga yang bisa menjamin prospek kerja mereka ke depannya. Wah, luar biasa sekali Pak. Oke, kita udah di penghujung podcast nih Udah Pak. selesai? Iya. Udah. Satu lagi dong Pak, ntar dulu dong belum, Pak. belum. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin ada Pak saran atau pesan buat teman-teman nih yang lagi bingung pilih jurusan dan tertarik sama D3 perkantoran, boleh Pak? Ya, jadi D3 administrasi perkantoran ini kita lagi buka program ya. Program khusus D3 administrasi perkantoran untuk calon mahasiswa yang dari SMK ataupun SMA. Kita sebutnya fast track. Nah, fast track ini di mana kami mengakui pembelajaran di sekolah, di SMA atau di SMK itu sebanyak 45 SKS lah kalau di ini ya, di BEM ASMI ya, di D3 administrasi perkantoran sebanyak 45 SKS itu kita akuin yang sekiranya memang udah pernah dipelajari gitu di mereka. Jadi kita ada penyetaraan lah. Itu lumayan tuh, bisa menghemat 2 semester tuh. Jadi mereka nanti sisanya tinggal magang, kemudian laporan dan sertifikasi satu lagi. Jadi itu udah menarik. Jadi kebanyakan orang mikir gini kan, ngapain kuliah D3, lama nanti kuliah satu lagi ya kan. Sebenarnya enggak, karena di program fast track ini justru kita memfasilitasi, kita menjadi sebuah solusi yang untuk tadi. Jadi kita bisa kuliahnya lebih cepat, bobotnya sama, kurikulumnya sama, kemudian hasil outputnya tadi dari OB tadi itu juga sama gitu. Jadi kita sebenarnya udah menjadi sebuah solusi, di mana kalian bisa kuliahnya lebih cepat, kemudian kompetensinya juga sesuai, bobotnya sesuai, hasilnya juga pastinya lebih baik gitu.
Dan kalau kalian mau lanjut ke S1 pun juga itu silahkan gitu ya. Itu opsional, dan itu juga di kita pun juga ada namanya RPL, di mana ya hampir mirip dengan fast track, cuman kita setelah mereka misal bekerja kemudian sekian tahun, kemudian dari hasil kerja mereka itu kita bisa setarakan dengan SKS di program kita juga gitu. Jadi ada namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kita menghargai, kita mengakui, dan nanti bisa disetarakan lah. Misalnya kalau kita udah lama kerja di sini dan sesuai dengan bidang nanti, misalnya kita mau masuk ke S1 administrasi bisnis gitu kan, dan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang kita pelajari juga di kedepannya, itu bisa tuh disetarakan gitu. Jadi, makanya makin singkat tapi bobotnya pun juga sama, dan keluarannya juga menurut saya bagus juga. Ini jadi solusi sih, jadi nggak ada lagi tuh alasan kuliah lama itu. Iya, wah keren banget ya Pak. Nah buat teman-teman tuh yang sekarang lagi bingung ya Pak ya, itu bisa menjadi salah satu masukan, salah satu hal yang bikin teman-teman bisa, oh iya ternyata di sini bisa loh, dan itu juga menjamin banget ya Pak untuk mereka juga bisa kerja lebih cepat, dan prospek kerjanya juga lebih bagus juga nanti Pak di perusahaan yang bakal mereka tempatin. Oke. Wah, sudah selesai Pak obrolan kita di podcast kali ini. Udah. Belum Pak, saya mau belum. Oke. Keren banget teman-teman hari ini. Aku juga banyak banget dapat insight yang belum pernah aku dapat sebelumnya mengenai tadi dari D3 perkantoran, dengan Bapak yang jurusan komputer ya Pak, tapi bisa membawahi gitu dari D3 perkantoran, dan itu cukup menarik banget buat saya. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa, wah pelajarannya jadi lebih luas gitu ya Pak ya. Berarti kamu mau masuk D3 nih? Saya tertarik Pak. Nanti saya mau pakai get member ini nanti. Wah, get member tuh apa tuh Pak? Boleh dijelasin mungkin Pak ke teman-teman secara singkat. Get member itu di mana kita menjadi satu tim rekrutmen, di mana kita ketika kita menjadi sebuah tim rekrutmen, kita bisa merekomendasikan calon mahasiswa menjadi anggota IB Masmi gitu. Bisa nanti kita akan isi formulir dulu, kita daftar dulu sebagai membernya, kemudian nanti langsung dapat ID card member, kemudian nanti kita tinggal cantumkan saja rekening kita, kemudian semua data kita yang diperlukan, kemudian nanti kita akan dapat formulir untuk mencari calon mahasiswa. Dan kalau misalnya udah sampai daftar, kita lumayan dapat komisi itu sebesar 500.000 per orang. Wow. Wah itu lumayan sekali menurut saya. Besar Pak menurut saya. Kalau ikut saya ntar saya pakai get member. Bapak dong yang dapat. Kan kita bisa bagi. Oh iya bisa Pak. Boleh Pak setelah ini ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, untuk wawasan yang bisa dibagiin juga ke teman-teman. Semoga Bapak sehat-sehat terus, sukses terus langkah ke depannya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Udah haus cukup. saya. Oh haus. Boleh Pak minum motornya dari tadi. Iya. Boleh Pak? Mau minum dulu? Boleh. Silakan Pak. Wah. Oke. Kopi ya? Kopi Pak. Dari Australia. Wah, jauh banget. Oke. Itu aja. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Amin. Buat semuanya, buat teman-teman calon mahasiswa ataupun masyarakat gitu, tentang persepsi D3 itu yang masih kurang. Menurut saya itu perlu diluruskan ya. Ya jangan lupa gabung di D3 administrasi perkantoran IB Masmi. Nanti saya akan ajarkan tentang teknologi terkini terkait AI dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin obrolan kita dari awal sampai habis. Semoga ini bisa kasih gambaran yang jelas buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang lagi pusing cari kuliah, buat teman-teman yang lagi bingung, gue masuk jurusan mana ya enaknya ya. Teman-teman bisa tonton, bisa perdalam ilmunya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Cek. Tanya-tanya Prodi.